بنعمته تتم الصالحات نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya untuk melakukan ibadah salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim yang kita berharap semuanya dicatat sebagai amal saleh. Allah berikan ganjaran, Allah berikan pahala kepada kita semua atas apa yang telah kita persembahkan dalam rangka ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari ini kita kembali bertemu setelah lama kita tidak bertemu ya, karena selama sekian lama khususnya dengan saya, kita kemarin Ramadan, kemudian kita masuk Syawal dan sekarang bulan Dzulqa'dah. Dan kita akan membahas satu tema yang sangat penting untuk kita semua pahami. Sudahkah ilmu menjadi berkah dan bermanfaat? Sudahkah ilmu menjadi berkah dan bermanfaat? Artinya ilmu yang kita ketahui selama ini, yang kita pahami selama ini, yang kita pelajari selama ini, yang kita coba untuk dibaca, didengar dan lain-lain, apakah ilmu itu sudah berdampak membekas kepada diri kita atau tidak? Kalau membekas pada diri kita, artinya kita mudah memahaminya, kita mudah mengamalkannya, dan nanti ada beberapa indikasi-indikasi yang akan kita sebutkan, ciri-ciri atau tanda-tanda ilmu itu dikatakan berkah dan bermanfaat. Karena begitu banyak kaum muslimin yang mereka menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, mereka membaca buku, mereka mendengarkan kajian-kajian baik di masjid atau di YouTube dan lain-lain. Tetapi kenapa berbeda hasilnya? Kenapa berbeda hasil yang mereka dapatkan dibandingkan orang lain? Padahal bisa jadi sama-sama mereka duduk di situ, sama-sama mereka mendengarkan. Tetapi kenapa yang satu berkah dan bermanfaat, yang satu tidak berkah dan tidak bermanfaat? Bisa jadi mereka belajar. Kita tidak mengatakan kepada orang yang tidak belajar, yang jelas apa yang mau dia dapatkan, karena mereka tidak tahu. Tetapi kita lihat ada orang yang sama-sama belajar, sama-sama datang, sama-sama mendengarkan, sama-sama membaca, sama-sama berusaha untuk menambah keilmuan dan keimanan mereka. Tetapi hasilnya berbeda. Selama bertahun-tahun saya, Bapak Ibu semua, insya Allah kita berusaha untuk mendatangi majelis ilmu, berusaha untuk belajar. Apakah ilmu yang telah kita dapatkan selama ini menimbulkan keberkahan? Apa itu berkah? Barokah. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apakah ilmu tersebut menyebabkan kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk diri kita dan orang lain? Karena begitu banyak orang yang belajar ternyata tidak ada peningkatan. Dari pekan ke pekan, dari pekan ke pekan, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Banyak yang dia dengar, tetapi tidak berkah, tidak bermanfaat. Pasti ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Karena seseorang yang ilmunya berkah dan bermanfaat, pasti dia akan menjadi lebih baik dalam pandangan Allah, dalam pandangan syariat. Tetapi orang yang ilmunya tidak berkah dan tidak bermanfaat, maka seberapa banyak pun yang dia dengar tidak menjadikan dia lebih berkualitas. Nah, supaya ilmu ini menjadi berkah dan bermanfaat,
tentunya kita harus berusaha, berdoa maksimal, minta kepada Allah, sebagaimana Rasul pun mengajarkan kepada kita suatu doa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku atas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Nah, ini kita juga harus berusaha ya. Nabi saja berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikan keberkahan, berikan manfaat kepadaku atas apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan tambahkan ilmuku. Karena kalau seandainya tidak berkah, tidak bermanfaat, maka tidak ada ganjaran, tidak ada pahala yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan menuntut ilmu merupakan kewajiban yang tidak terbentur oleh waktu. Salah satu ibadah yang tidak seperti sholat. Kalau sholat 5 waktu dalam sehari, subuh sampai isya. Tapi kalau menuntut ilmu setiap saat, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan menuntut ilmu itu setiap hembusan nafas kita selalu berusaha untuk mencari ilmu. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan satu kewajiban bagi setiap muslim. Dan bahkan dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan al jannah. Barang siapa menempuh perjalanan untuk datang ke majelis ilmu, menempuh perjalanan, bayangkan, menempuh perjalanan yang panjang maupun yang pendek, dan merangka untuk mendatangi majelis ilmu, tentunya dengan keikhlasannya, dengan ketulusannya, betul-betul berniat karena Allah, dalam rangka untuk mengetahui agamanya dengan benar, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hari ini kita saksikan kaum muslimin banyak ya, yang mereka itu berangkat ibadah haji. Satu persatu mereka berangkat ibadah haji. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah jadikan mereka haji yang mabrur. Tapi tahukah kita ada suatu ibadah yang diberikan ganjaran sebagaimana ibadah haji yang kita lakukan? Kenapa ibadah ini tidak kita lakukan? Ibadah haji pahalanya sangat besar. Bahkan tidak ada balasan bagi orang yang menunaikan ibadah haji kecuali surga. Diampuni semua dosa-dosanya, surga dia dapatkan. Tapi ada ibadah yang Rasul SAW sampaikan kepada kita, ibadah tersebut pun berpahala sebagaimana orang yang mengerjakan ibadah haji. Apa itu? Yaitu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahihut Targhib wa Tarhib. Barang siapa yang pergi berangkat menuju masjid, masjid ya, bukan pasar. Barang siapa yang berangkat menuju masjid dan dia tidak menginginkan kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, tujuannya itu aja. Barang siapa berangkat menuju ke masjid dan dia tidak menginginkan kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan haji, di mana hajinya sempurna. Kenapa kita tidak melakukannya? Berlomba-lomba kita ingin melakukan ibadah haji, mengumpulkan uang bertahun-tahun, siapkan kesehatan, siapkan perjalanan, padahal ada juga pahala yang lain yang Allah dan Rasulnya sebutkan begitu banyak kepada kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Kenapa kita tidak mengikutinya? Orang-orang yang beriman dan berilmu, beriman dan berilmu, beberapa derajat. Beda dengan orang yang beriman saja tapi tidak berilmu, atau berilmu tapi tidak beriman. Allah katakan dia beriman, dia berilmu, akan klop dan niatnya ikhlas, betul-betul mengikuti syariat, mengikuti sunnah, akan berkah ilmu tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita seperti ini
Barangkali ada anggapan bagi sebagian kaum muslimin yang tidak paham pertemuan yang kurang bermanfaat. Padahal kata Nabi, barang siapa yang berangkat pergi ke masjid, dia tidak menginginkan kecuali kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan ibadah haji di mana hajinya sempurna. Mau kita? Kita nggak berangkat tahun ini, kita di sini. Tapi insya Allah kita mendapatkan pahala yang banyak sebagaimana orang yang berangkat ibadah haji. Tapi bukan berarti kita nggak berangkat. Udah taklim datang aja ke masjid terus. Berarti kita nggak usah datang. Ya tidak begitu. Kita tetap wajib berangkat ibadah haji ya bagi orang yang memiliki kemampuan. Nah jadi ini harus diluruskan karena kita ingin ilmu ini bukan sekedar masuk telinga kiri, keluar telinga. Kita tidak ingin ilmu yang kita dapatkan, yang kita dengar, yang kita baca masuk keluar kiri, ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Enggak sampai tembus, Pak. Masuk kiri, keluar kiri. Saking luar biasanya banyak penghalang-penghalang yang ada di kepala kita. Kita inginkan begitu, apa saja yang didengar, maka mudah kita memahaminya, mudah kita menghafalkannya, mudah kita mengamalkannya, mudah kita mendakwahkannya. Kenapa orang-orang dahulu, kita lihat para ulama dan orang-orang sekarang yang soleh dan solehah, kenapa mereka bisa? Pasti ada sesuatu, ilmunya berkah. Dengan berkah bertambah kebaikan, bertambah iman. Kalau berkah bertambah ilmu yang bermanfaat. Ilmu terbagi dua, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini doa yang kita baca selesai subuh tadi. Doa yang Rasul ajarkan kepada kita. Ya Allah, kumohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ya Allah, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Rasul meminta yang pertama ilmu yang bermanfaat, karena kalau ilmu bermanfaat berkah. Salah satu syarat agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu tersebut haruslah sesuai dengan Quran. Yang kedua, harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan harus ikhlas. Harus ikhlas. Datang ke masjid, kita dengar, semua mendengar, 100, 1000 orang yang hadir. Tapi berbeda-beda hasilnya, karena tingkat keikhlasan berbeda dan tingkat kemauan untuk mengikuti syariat sesuai sunnah juga berbeda-beda di antara kita, sehingga bekasnya dampak takfir kepada hati berbeda. Bagaimanakah? Jadi situ pertanyaannya, seperti apakah indikasi orang-orang yang ilmunya menimbulkan keberkahan dan bermanfaat? Artinya kalau berkah dan bermanfaat, dia semakin baik ilmunya, semakin baik imannya, semakin baik amalnya, semakin baik, tiap hari bertambah, semakin berkualitas, semakin berkualitas, semakin berkualitas. Itu menunjukkan bahwa ilmu yang dia ketahui itu, yang dia pelajari adalah ilmu yang menimbulkan keberkahan. Semakin dia tinggi, semakin tinggi menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah orang yang mendapatkan ilmu yang berkah. Amalnya berkah, perbuatannya berkah, dakwahnya berkah, semuanya berkah karena dia bertakwa. Nah, indikasi kita pengen tahu apa ciri-ciri dari orang-orang yang ilmunya sudah berkah dan bermanfaat. Coba kita lihat ya, ada 6 poin. Ada 6 kurang lebih 6 poin indikasi ciri-ciri ilmu tersebut adalah ilmu yang berkah dan bermanfaat. Adakah kita di situ? Yang pertama adalah ilmu tersebut semakin menambah rasa takut kepada Allah. Kalau ilmu yang kita pelajari selama puluhan tahun, yang kita sering dengar, kita baca, semakin menambah rasa takut. Dulu kita punya rasa takut, sekarang lebih banyak lagi. Itu menunjukkan insya Allah ilmu itu berkah. Semakin hari semakin bertambah rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut kepada Allah itu bukan hanya di masjid. Nah, ini yang disalahpahami. Kadang-kadang di masjid kelihatan soleh, kelihatan soleha, kelihatan dia orang yang dekat kepada Allah. Begitu keluar dari masjid,
tidak ada lagi rasa takut kepada Allah. Mulailah sogok sana, sogok sini, suap sana, suap sini. Betul Pak? Banyak kaum muslimin seperti ini. Dia terlihat alim, terlihat soleh dan soleha di masjid saja. Begitu keluar, perbuatan dosa dan maksiat masih dilakukan. Berarti ini ilmu yang tidak bermanfaat. Padahal dia sering hadir di masjid. Dari subuh sampai isya, sholat berjamaah di masjid. Tapi begitu keluar, perbuatan yang terlarang dikerjakan juga, yang dosa dilakukan juga. Berarti ilmunya tidak berkah. Kalau orang yang ilmunya berkah dan bermanfaat, otomatis dia memiliki, pertama indikasinya, rasa takut kepada Allah semakin hari semakin tinggi. Otomatis perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat semakin dia tinggalkan. Semakin kecil, semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Karena ilmunya benar, berdampak. Kalau ilmunya salah, maka tidak berdampak kepada usaha untuk meninggalkan perbuatan dosa. Ini rumusnya. Kenapa selama ini kita masih mengerjakan perbuatan dosa? Ini terlarang, ini nggak boleh, ini haram. Tapi tetap dilakukan. Di masjid kelihatannya tidak terlihat. Semuanya terlihatnya takwa. Semuanya kelihatannya soleh, semuanya terlihatnya soleha dan seterusnya. Tapi kita lihat di luar sana, begitu banyak godaan, fitnah yang menantang kita. Apakah kita bisa bertahan? Dan kita berani mengatakan tidak. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Saya tidak mau melakukan ini. Ini perbuatan dosa, dosa besar. Tetapi apa yang terjadi? Nauzubillah. Kaum muslimin yang mereka kita lihat beribadah di masjid, bukan yang tidak ibadah. Kita bicara yang ibadah. Tapi begitu keluar dari masjid, maka perbuatan satu persatu pun mereka lakukan, yang itu jelas merupakan perbuatan dosa besar. Di masjid barangkali menutupi aurat bagi wanita, maaf. Terlihat pakai jilbab, nutupi aurat segala macam. Begitu keluar, dibuka lagi auratnya, terbuka lagi. Berarti ini orang yang ilmunya tidak berkah. Kalau ilmu berkah, otomatis bertambah rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Dengan ilmunya dia takut kepada Allah. Tapi kenapa saya berilmu nggak takut ya? Kenapa saya berilmu tapi kalaupun takut nggak begitu banyak? Saya berilmu, banyak saya yang dengar, taklim sana, taklim sini, kajian sana, kajian sini, tulisan sana, tulisan, banyak buku yang kita baca, yang kita beli, kita koleksi di rumah. Koleksi ilmu, tapi tidak koleksi amal. Hanya mengoleksi ilmu, tapi amal tidak kita koleksi. Hanya sekedar pajangan, dan pajangan itu kita taruh di ruang tamu, agar orang yang bertamu ke rumah kita lihat, wah bukunya banyak ya, ya siapa dulu. Kita berbangga-bangga dengan apa yang kita miliki. Tidak berkah ilmu tersebut. Maka jangan salahkan Allah. Jangan salahkan orang lain. Kita yang salah. Karena memang dari awal ilmu itu salah. Tidak sesuai dengan syariat. Ilmu sekedar ilmu-ilmuan. Ibadah sekedar ibadah-ibadahan. Bukan ibadah yang betul-betul sesuai dengan syariat. Ilmu yang betul-betul sesuai dengan sunnah. Ilmu terbagi dua. Enggak sembarang ilmu yang membekas, enggak sembarang ilmu yang berdampak positif, enggak sembarang ilmu yang menimbulkan keberkahan dan manfaat. Hanya ilmu yang benar saja. Berarti bisa jadi, maaf, kalau seandainya kita mempelajari ilmu selama ini, dimanapun kita menghadiri majelis taklim atau mendengarkan majelis taklim melalui YouTube, VCD atau handphone segala macam, kalau ilmu itu benar, ini yang pertama ya, baru kita pertama ini. Kalau ilmu itu benar, sesuai Quran dan Sunnah, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya katakan, kemudian dipahami, diamalkan oleh para sahabatnya, maka insya Allah ini adalah salah satu sebab ilmu itu akan berkah. Tapi kalau selama ini ilmu itu tidak berkah, bisa jadi ilmunya salah. Ilmunya salah, bukan ilmu itu berasal dari Allah dan Rasul, bukanlah yang diamalkan dan dipraktekkan oleh para sahabat dan generasi-generasi berikutnya. Itu ilmu yang tidak akan menimbulkan keberkahan.
Dan akhirnya apa? Tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah. Coba kita lihat sampai hari ini, mana yang lebih banyak? Yang baik atau yang buruk kita lakukan? Perbuatan yang mengundang ridho dan cintanya Allah, atau perbuatan yang mengundang murka Allah? Indikasi yang pertama, ilmu itu berkah dan bermanfaat. Semakin bertambah kebaikan, semakin bertambah kebaikan, yaitu kitanya bertambah rasa takut kepada Allah. Allah jelaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Semakin tinggi ilmu, semakin bertambah ilmu, semakin tambah rasa takut. Semakin bertambah ilmu, semakin tambah rasa takut, karena ilmunya benar dan berdampak. Dia pun bertambah rasa takut kepada Allah. Dan yang paling banyak ilmunya di antara kita semua kaum muslimin adalah para ulama. Para ulama yang paling banyak ilmunya. Maka para ulama adalah sosok manusia yang paling takut kepada Allah, karena mereka mempelajari ilmu yang benar dan mereka pun memahaminya dengan benar. Mereka pun mengamalkan dan mendakwahkan serta mempertahankan ilmu mereka sampai akhir hidupnya. Ya. Jadi ini indikasi yang pertama. Kita pengen tahu nih, karena jangan sampai seperti orang yang rugi nanti. Rugi dunia, rugi akhirat. Karena Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a." Maukah, katakan pada mereka, maukah kami beritahukan tentang orang yang paling merugi perbuatannya? Maukah kami beritahukan tentang orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang sia-sia usaha yang telah mereka lakukan selama di dunia, tapi mereka menyangka mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ternyata apa yang mereka lakukan tidak berdampak kepada diri mereka sendiri. Taat kepada Allah dan Rasul hanya di masjid, tapi di luar masjid menghadapi kehidupan dunia, kehidupan sehari-hari, bertetangga, bermasyarakat, bekerja, ternyata tidak kelihatan takwanya kepada Allah. Dan semakin tumbuh rasa takut kepada Allah. Coba kita evaluasi, ada apa ini ya? Kok enggak timbul rasa takut? Oh, ternyata ilmu kita tidak berkah, tidak bermanfaat. Karena ilmu itu salah. Ilmu yang kita pelajari, coba kita evaluasi. Bisa jadi seperti itu. Karena ilmu yang benar saja yang berdampak positif. Sekali lagi, ini evaluasi buat kita semua, saya dan Bapak Ibu sekalian. Ya, kita ini enggak ingin menjadi orang yang merugi, karena hidup cuma sekali, tidak akan terulang kembali. Maka kita ingin hidup ini berkah. Tujuan kita itu, ingin hidup ini berkah. Ketika berkah, maka kita mampu mendapatkan predikat penilaian Allah yang tertinggi, yaitu orang yang bertakwa. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dibandingkan orang bertakwa. Orang bertakwa adalah kedudukan yang paling tinggi, dan itu diperoleh oleh orang yang ilmunya berkah dan bermanfaat, yang berdampak timbulnya selalu rasa takut kepada Allah. Lalu yang kedua, indikasi yang kedua secara singkat saja. Apa indikasi bahwa ilmu itu sudah berkah dan bermanfaat? Sudahkah ilmu kita menjadi berkah dan bermanfaat? Indikasi yang kedua, yang pertama tadi adalah semakin menimbulkan rasa takut kepada Allah, semakin hari semakin timbul rasa takut, dan ini adalah indikasi yang pertama. Yang kedua adalah ilmu tersebut mendorongnya untuk semakin semangat melakukan ketaatan. Semakin semangat melakukan ketaatan, semakin semangat melakukan ketaatan. Yang pertama tadi semakin tumbuh rasa takut, yang kedua semakin semangat untuk melakukan ketaatan. Karena dampak dari rasa takut adalah dia semakin taat. Tidak mungkin orang yang semakin takut, semakin jauh dari Allah, nggak mungkin. Pertama takut dulu, kemudian timbullah ketaatan. Kenapa? Nabi SAW bersabda, "Man khafa adlaja, wa man adlaja balagal manzila. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah."
Nabi SAW bersabda, barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan bersungguh-sungguh. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu adalah surga. Nah, di sini kita lihat, barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan bersungguh-sungguh, kata Nabi. Otomatis indikasi ilmu yang bermanfaat. Karena tadi modalnya pertama sudah takut, semakin tumbuh rasa takut, berarti ini benar ilmunya. Ilmunya benar berdasarkan Quran dan Sunnah, menumbuhkan rasa takut, semakin hari semakin takut. Artinya setelah itu dia akan tumbuh, semakin banyak ketaatan demi ketaatan yang dia lakukan. Ketaatan bukan, sekali lagi, hanya di masjid. Selalu saya katakan, selalu di masjid. Kenapa? Di masjid kita nggak bisa menilai orang itu pasti baik. Belum tentu. Kita lihat orang itu baik di masjid dan juga di luar masjid. Karena begitu banyak orang yang ibadah, tapi di luar tetap dia melakukan berbagai praktek penipuan, kecurangan, kezoliman, kebohongan. Banyak, meskipun terlihat sholat. Berarti ilmunya tidak berkah, tidak bermanfaat. Yang sudah diketahui tidak bisa dia amalkan. Yang sudah diketahui nggak bisa dia dakwahkan. Yang sudah dia ketahui tidak bisa dia praktekkan. Bukan bodoh, dia berilmu. Kalau orang bodoh nggak tahu, kita katakan ya memang tidak akan mungkin berkah. Apa yang mau diberkahi? Tapi kita bicara tentang orang yang sudah berilmu. Kita dengan kaum muslimin yang lain, bagaimana nih? Ya, mohon maaf ini hari ini agak sedikit evaluasi kita ya, karena kita ini merasa sudah lama menjadi seorang muslim. Kita bukan mu'alaf, bukan orang yang baru masuk Islam. Kita udah lama nih. Gimana ini? Kenapa seperti ini saja belum ada yang kelihatan lebih? Karena seharusnya sudah puluhan tahun menjadi muslim, kita harusnya semakin bertambah rasa takut, semakin bertakwa, semakin baik kondisi kita dibandingkan masa-masa yang lalu. Jadi semakin bertambah ketaatan. Kalau kita lihat seseorang itu iman ya, iman itu kadang naik, kadang turun ya. Itu satu hal yang wajar. Satu hal yang wajar. Semua manusia mengalaminya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, al-iman yazid wa yankus. Iman kadang naik, kadang turun. Satu hal yang wajar. Bukan berarti kalau ilmu itu berkah dan bermanfaat, maka iman gak pernah turun. Bukan itu maksud saya. Ilmu berkah bermanfaat bisa turun, namanya manusia, bukan malaikat kita. Tapi orang yang ilmunya berkah dan bermanfaat, ketika iman turun, turunnya sedikit. Dan kalaupun turun, cepat lagi naik ke atas. Kalau bapak dan ibu di sini gimana? Kok nggak jawab? Kalau bapak dan ibu di sini gimana? Turunnya sedikit atau turunnya banyak? Masya Allah, sedikit kata ibu-ibu. Alhamdulillah. Terus ketika sedikit turun, naiknya cepat apa lama? Cepat. Sedikit-sedikit. Turunnya sedikit, naik pun sedikit-sedikit. Subhanallah. Nah ini kita lihat bagaimana fenomena kita. Kalau orang yang memang ilmunya berkah dan bermanfaat, otomatis ketika pun iman turun, turunnya tidak banyak-banyak. Kalau turunnya banyak sekali, drastis, terjun bebas, ilmunya ini tidak bermanfaat, tidak berkah. Ketika turun menjauh, naiknya lama sekali, naik lagi ke atas, itu menunjukkan juga ilmunya tidak berkah. Yang kita cari ini barokah, kebaikan, bertambahnya kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi semakin hari semakin mendorong orang semakin taat kepada Allah. Apapun kata Allah dan Rasul, dia mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, lalu diamalkan. Jangan dikoleksi-koleksi ilmu. Ini taklim setiap hari Ahad ya Pak? Ya Pak ya? Setiap hari Ahad kan taklim di sini ya? Berarti seminggu sekali ya? Sebulan berarti 4 kali. Setahun berarti 48 kali. Belum lagi khutbah Jumat dan lain-lain. Berarti banyak sebetulnya yang kita dengar. Lalu perubahannya dari ilmu tersebut, itu yang baru kita dengar. Yang kita dengar belum yang kita baca.
Belum kita lihat. Banyak sebetulnya. Kenapa kita menunda perubahan demi perubahan yang harus ada pada diri kita? Semakin hari semakin mendorong seseorang untuk berubah, untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Itu berarti ilmu itu berkah. Kalau kita semakin hari justru semakin tidak mau melakukan ketaatan. Ini Allah mengatakan perintah yang wajib, Rasul mengatakan ini perintah, tapi kita tidak melakukan. Tapi kita hadir, kita tahu ini perintah wajib, ini tahu ini perintah, tapi kita nggak melakukan. Berarti ilmu kita nggak berkah. Maksiat masih kita lakukan, dan rutinitas maksiat dan dosa, berarti ilmu kita nggak berkah. Karena kita termasuk orang yang belajar, bukan orang yang tidak belajar. Orang yang bodoh nggak belajar melakukan dosa, ya karena emang dia nggak paham. Bisa jadi seperti itu, dan tidak ada keinginan untuk paham. Tapi kita bicara orang yang memang ingin belajar, ingin mendengar, ingin mengetahui. Tapi kenapa hasilnya kok kita berbeda dengan orang lain yang lebih dahsyat semangatnya, lebih dahsyat keinginannya untuk sungguh-sungguh, sehingga dia banyak pengetahuannya tentang agama ini, mendalam ilmunya. Dunia S1, S2, S3, tapi agama TK. Ilmu dunianya tinggi sekali, bahkan sampai S4, S5 kalau ada. Tinggi sekali ilmu dunianya. Tapi masalah ilmu agama kenapa TK? Di sini ada gak ya? Nggak ada kayaknya ya. Bapak kayaknya soleh semua nih. Iya betul? Saya yakin Bapak nggak ada satupun yang solehah. Ya di belakang yang solehah, di sini nggak ada. Kenapa ilmu agama kita TK? Maaf nih. Kadang-kadang yang, ya ini maaf, di mana-mana banyak nih Pak. Yang datang ke masjid itu umumnya orang tua. Kemana anak mudanya? Rata-rata yang sudah pensiunan. Yuk ke masjid yuk. Nanti Pak, kalau saya pensiun. Kalau saya pensiun baru saya ke masjid. Kalau belum kenapa? Oh belum waktunya. Kalau mati duluan, ya apa boleh buat. Jadi nunggu pensiun dulu. Ya, memang apakah ada ayatnya? Ada hadisnya. Rasul mengatakan bahwa yang ke masjid hanyalah yang sudah pensiun. Enggak ada hadisnya. Hadis palsu pun tidak ada. Jangankan hadis yang sahih. Kenapa kita menunggu-nunggu waktu tua untuk ke masjid, untuk belajar? Tetapi berkahnya ilmu tidak tergantung kepada usia. Kalau ada niat ingin datang dengan ikhlas, dengan benar karena Allah, maka ilmu itu akan berkah. Jadi yang pertama tadi saya ulang lagi, yang pertama indikasinya semakin semakin bertambah-tambah rasa takut kepada Allah. Yang kedua, yaitu ilmu tersebut mendorong kita untuk semakin semangat melakukan berbagai macam ketaatan dan semakin semangat menjauhi berbagai macam kemaksiatan. Kalau kita malas untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, kalau kita semakin doyan, semakin suka, bahkan jadi rutinitas melakukan berbagai praktek dosa ini dan dosa itu menunjukkan bahwa ilmu kita tidak berkah dan bermanfaat. Meskipun seseorang hafal Quran 30 juz, tidak ada jaminan. Maaf, karena kita lihat praktek di lapangan, meskipun seseorang hafal Quran 30 juz, bahkan profesor, doktor sekalipun, tidak ada jaminan, maaf, bahwa dia ilmunya akan berkah dan bermanfaat kalau dia tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah, kalau dia tidak taat kepada Allah dan menjauhi berbagai macam dosa dan maksiat, kalau dia tidak mau mengikuti kebenaran yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berkah karena cuma hafal. Tidak ada jaminan bahwa orang hafal Quran 30 juz bahwa dia pasti akan berkah ilmunya. Ya kalau dia tidak paham, bagaimana dia nggak paham apa yang dia hafalkan? Dan bahkan hafalan itu pun tidak menumbuhkan rasa takut. Belum tentu orang hafal Quran
tumbuh rasa takut kepada Allah. Karena kita lihat juga orang-orang orientalis sana di Eropa, orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengajarkan Islam. Padahal mereka bukan Islam, tapi mengajarkan Islam di kampus-kampus, di perguruan tinggi. Dan mereka banyak hafal Al-Quran, banyak hafal hadis. Tapi mereka bukan Muslim, mereka hanya belajar Islam untuk mengajarkan Islam, untuk mencari celah-celah di mana kelemahan-kelemahan, ya, kesalahan-kesalahan yang ada dalam Islam. Mereka banyak hafal, tapi nggak berkah. Mereka tetap dalam kekafiran, tetap dalam kesesatan, tidak mau masuk Islam, meskipun banyak hafal Al-Quran maupun hadis. Mungkin kita pun kalah dengan mereka. Masya Allah, karya-karyanya mereka juga banyak, karena mereka adalah guru besar di perguruan tinggi di Eropa dan di Amerika. Dan mereka mengajarkan Islam kepada mahasiswa yang mereka itu muslim Indonesia datang ke sana, atau muslim yang lain, diajarkan oleh Yahudi dan Nasrani. Tapi nggak berkah ilmu mereka, karena mereka tidak tumbuh rasa takut kepada Allah, tapi tetap dalam kekufurannya. Nah, kemudian yang ketiga, indikasi ilmu itu berkah dan bermanfaat yang kita harus evaluasi bersama adalah ilmu itu mengantarkan seseorang kepada sifat qanaah dan zuhud pada dunia. Semakin benar ilmu, semakin membekas, semakin berdampak positif ilmu yang kita pelajari. Ilmu apa saja membuat orang itu semakin qanaah dan semakin zuhud pada dunia. Artinya apa? Artinya adalah orang tersebut semakin qanaah, semakin menerima apapun ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah takdirkan, maka dia menerima qanaah, karena dia pikir ya sudahlah, yang penting nanti bagaimana akhirat itu yang harus diprioritaskan, harus dipikirkan serius, peduli dengan masalah akhirat lebih besar dibandingkan masalah dunia, karena dia tahu dunia ini sebentar dan pasti akan ditinggalkan. Dia terima, dia berusaha, ya sudah, qanaah. Kalau Allah tentukan seperti ini, dia terima. Kalau Allah sudah takdirkan seperti ini, dia terima. Yang penting dia sudah berusaha, ternyata hasilnya seperti ini, ya terima. Tapi jangan sampai saya rugi nanti di akhirat. Dan zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tapi di zuhud di sini berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama besar di zaman tabi'in, sesungguhnya orang yang berilmu itu adalah, lihat kalimatnya, sesungguhnya orang yang berilmu itu adalah orang yang zuhud pada dunia dan semangat untuk mencari akhirat. Ia paham akan urusan agamanya dan rutin melakukan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Zuhud artinya menjadikan orang itu tidak terlalu mencintai dunia. Dia cinta kepada akhirat, kan dia tahu kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Kita bukan terlarang untuk mencintai dunia, tapi tidak kita letakkan dunia di hati kita. Dunia itu kita peroleh sebanyak mungkin, tapi semua ada di tangan, tidak ada di hati. Ini zuhud. Akhirat hanya untuk Allah. Akhirat bukan untuk dunia. Akhirat untuk Allah. Akhirat bukan untuk dunia. Kita menjual akhirat untuk membeli dunia, nggak boleh. Jual akhirat itu, Masya Allah. Ada orang seperti itu, dia jual akhiratnya untuk membeli dunia, tapi akhirat itu untuk Allah, bukan untuk dunia. Lagi pula hati kita untuk Allah, hati kita untuk akhirat, maka akan tenang, bahagia seseorang yang seperti itu. Ini dampak dari ilmu yang benar. Dia semakin qanaah dan semakin zuhud. Dengan ilmunya berkah. Qanaah, dia terima semua takdir Allah. Qanaah, dia terima semua keputusan Allah. Dia tidak menjadi orang yang suuzon kepada Allah, berburuk sangka, tidak. Kemudian dia pun zuhud, dia letakkan semua apapun yang ada di dunia di tangan. Adapun akhirat dan Allah dia letakkan di hatinya. Makanya ada kalimat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma ja'alid dunya fi aidi waj'al akhirah fi qalbi.
Abu Bakar As-Siddiq berdoa seperti itu, ya Allah jadikanlah dunia berada di tanganku dan jadikan akhirat berada di hatiku. Bapak Ibu pernah berdoa seperti itu? Seperti doanya Abu Bakar tadi, ya Allah jadikanlah dunia di tanganku dan jadikanlah akhirat selalu berada di hatiku. Pernah berdoa seperti itu? Belum? Iya, kenapa belum? Karena sudah zuhud. Iya. Karena sudah zuhud ya, jadi nggak perlulah doa seperti itu. Masya Allah, Abu Bakar apa kurang zuhudnya? Masya Allah, manusia terbaik di muka bumi Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah. Tapi beliau tetap berdoa, ingin supaya hati itu tidak terkotori oleh yang sifatnya duniawi. Nah, kita percepat. Yang keempat, indikasi orang yang ilmunya berkah dan bermanfaat adalah ia semakin tawadhu, semakin rendah hati dan mudah menerima kebenaran dari siapapun. Nah, ini orang yang ilmunya berkah. Dia semakin tawadhu, enggak sombong, semakin rendah hatinya, bukan rendah diri, dia rendahkan hatinya, dia tidak sombong, dia tawadhu dan mudah menerima kebenaran dari siapapun. Tapi kalau sudah sombong, maka ilmunya enggak bermanfaat, enggak berkah. Ada yang menyampaikan, maaf Pak, Allah mengatakan seperti ini, Rasul mengatakan seperti ini. Wah, gak bisa dong, masa begitu? Dia tolak perkataan Allah dan Rasul. Atau dia dengar mungkin orang berkata, itu kan kata dia, kata saya kan beda. Sombong ini orang, berarti ilmunya tidak berkah. Kalau sudah jelas ini ayat ini hadisnya, ini penjelasan dari para ulama, kenapa kita tolak? Lalu kita mengatakan, saya juga punya pendapat. Anda siapa? Siapa Anda? Ini Allah dan Rasul dan para ulama. Anda bukan ulama, baru ngaji di Masjid Az-Zikri. Baru ngaji di Masjid Az-Zikri ketika usia sudah pensiun. Pensiun lagi disebut. Wah, kena nih hari ini nih. Maaf Pak ya, kena sentil terus Pak ya. Tapi ini buat saya juga, buat kita semuanya. Dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu ngeles. Tahu bahasanya ya, ngeles, ngeyel. Dikasih tahu tidak mau terima. Ya, saya juga punya pendapat sendiri. Saya tahu ini, saya juga belajar. Anda siapa? Ini kan sudah Allah dan Rasul, para sahabat, para ulama. Subhanallah, kenapa masih tidak tawadhu? Menerima kebenaran dari siapa saja kita terima, asalkan memang benar. Dia kan anak muda, saya kan sudah tua. Kenapa dipisahkan tua dan muda? Yang penting siapapun yang berbicara memang jelas dalilnya, jelas hujahnya, jelas argumennya, kita terima. Karena itulah agama, ilmu berkah bermanfaat. Dia akan mudah menerima kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Dari siapa yang menyampaikan, dia terima, dia mau mendengarkannya. Karena itulah dampak dari ilmu yang berkah dan bermanfaat. Tawadhu dia, nggak sombong, meskipun bisa jadi dia orang yang berilmu tinggi, lebih tinggi, tapi dia tidak mau menunjukkan ketinggian ilmunya. Dia ingin Allah yang memberikan pujian dan sanjungan kepadanya. Akhirat itu Pak, akhirat itu bukanlah untuk orang yang sombong. Dunia barangkali dia bisa bersombong-sombong, tapi di akhirat tidak. Allah berfirman, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, tilka darul akhirah, negeri akhirat itu nanti di akhirat kami peruntukkan untuk orang yang tidak suka menyombongkan dirinya dan tidak suka membuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik yaitu surga akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Coba Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, siapa tahu di mana ayat itu? Ada yang tahu nggak di mana ayat itu yang saya ucapkan tadi? Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu
kami peruntukkan, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu hanya diberikan kepada orang yang bertakwa. Ada yang tahu di mana surah dan ayat? Saya agak malu menyampaikan di mana surah dan ayat karena saya pikir tahu semua nih. Kan Ramadan kemarin kan khatam Quran ya. Wah, khatam Quran kayaknya di sini minimal 10 kali khatam lah ya kayaknya. Ya Pak ya? Ya Bu? 10 atau 20? Di mana ayatnya? Nah, kalau bisa ada hadiah nih. Apa ya hadiahnya? Apa nih DKM? Bagi orang yang bisa jawab. Open Google, open book, open apa lagi? Open masjid. Ada yang bisa jawab? Ayatnya saya kasih tahu ada dalam Al-Quran. Dan ayatnya ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Ada? Jangan saya yang jawab, nanti saya dapat hadiahnya. Ya, baiklah, ini waktunya makin mundur ya, sudah jam 6 ini. Ayat surahnya di surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas surah keberapa? Surah keberapa Al-Qasas? 28. Nah, bisa dilihat situ ayat ke-82 atau 83 ya, ada di situ insyaallah. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Jadi orang yang ilmunya berkah dan bermanfaat adalah seseorang yang semakin hari semakin tawadu. Dia tidak ingin menonjolkan dirinya meskipun dia berilmu, atau memang dia tidak berilmu makanya tawadu lah, jangan sombong ya. Dan dia semakin mudah untuk menerima kebenaran ketika memang itu benar ya. Dia tidak akan berusaha untuk membantah apapun yang berasal dari Allah dan Rasul, dan dijelaskan oleh para sahabat dan para ulama-ulama dulu maupun sekarang. Yang kelima, sudahkah ilmu kita menjadi berkah dan bermanfaat? Indikasi ilmu itu berkah dan bermanfaat adalah orang itu benci, nggak suka kepada pujian, ya, dan ia pun tidak mau mensucikan dirinya sendiri. Dia tidak suka dengan pujian-pujian, dan dia pun tidak suka untuk mensucikan dirinya sendiri, serta tidak ingin adanya ketenaran, nggak ingin menjadi orang yang terkenal. Subhanallah, semua apapun yang dilakukan karena Allah, tujuannya karena Allah. Ilmu itu membekas, berdampak positif, jadi berkah, bermanfaat. Indikasinya terlihat daripada diri kita, kita nggak ingin menjadi orang terkenal. Tapi kalau Allah jadikan memang terkenal, apa boleh buat? Tapi tujuannya bukan terkenal, bukan ingin menjadi mencari popularitas dan ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia, tidak. Kalau ada, kita lihat siapa saja ya, siapa saja. Ada seseorang, dia mempelajari ilmu, dia mengamalkan ilmu, dia mendakwakan ilmu, ternyata kelihatan sekali dia ingin menjadi orang yang terkenal, ingin supaya populer, menjadi orang yang disanjung dan dipuji oleh manusia. Berarti orang ini adalah orang yang ilmunya tidak berkah. Dan yang terakhir, yang keenam, semakin kelihatan sekali keikhlasan pada dirinya. Orang itu semakin ikhlas dan semakin ikhlas, semakin ikhlas. Ini menunjukkan berkahnya ilmu seseorang. Ketika dia betul-betul beribadah kepada Allah, berdakwah juga seperti itu, kelihatan semakin ikhlas kepada Allah. Tidak pilih-pilih, siapapun yang mengundangnya dia akan datang. Tidak ditentukan, maaf, kita bicara dari sisi dakwah ya. Kadang-kadang ini kan orang, ya maaf, ini bicara apa adanya. Bukan hanya orang awam, di kalangan ustadz pun, pendakwah, dai, mubaligh, kadang-kadang juga tidak ikhlas, sehingga ilmunya tidak berkah dan bermanfaat bagi dirinya sendiri, karena menentukan tarif dalam menyampaikan dakwah. Kalau nggak sekian saya nggak mau datang. Transfer dulu, minimal ada persekot, ada DP dulu, ada itu Pak ya. Ada orang-orang tertentu seperti itu. Ini nggak berkah, jadi dijadikan bisnis dan ditentukan nilainya sekian. Kalau tidak, nggak bisa.
karena tinggi nilainya, harganya tinggi, ilmu saya mahal, padahal dia orang dai biasa, tidak ada keilmuan yang tinggi pada dirinya, tapi karena dia sering tampil di televisi barangkali, sehingga tinggilah nilai yang dia tetapkan kepada kaum muslimin. Enggak berkah, enggak ikhlas. Ilmunya, mungkin dia punya ilmunya, tapi ilmu tidak berdampak, dia timbul selalu rasa takut kepada Allah, enggak ada. Nah inilah yang penting untuk kita ketahui bersama. Ikhlas itu juga merupakan indikasi semakin hari semakin ikhlas betul-betul karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena manusia. Dan ini menunjukkan bahwa ini insya Allah ilmunya berkah dan bermanfaat. Semakin mengikuti syariat, semakin tumbuh rasa takut kepada Allah, semakin dia tawadhu, semakin tidak ingin pujian dan sanjungan dari manusia, dia pun tidak ingin tujuannya untuk tenar, terkenal, populer, dan betul-betul dia semakin taat kepada Allah, semakin jauh dari berbagai macam maksiat. Maka insya Allah kita memperkirakan orang tersebut, berarti insya Allah orang tersebut ilmunya berkah dan bermanfaat. Sehingga kalau berkah dan bermanfaat, Allah terima dan Allah berikan ganjaran dan Allah berikan nikmat hidup, kebahagiaan dan ketenangan di dunia, apalagi nanti setelah kematian. Iya, waktunya sangat terbatas, maka saya juga bicaranya dipercepat ya. Kurang lebih itulah ada 6 masalah ya, indikasi yang perlu kita ketahui bersama. Dan saya persilakan Bapak Ibu barangkali ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, tadi orang yang mencari ilmu yang berkah itu adalah orang itu zuhud atau qanaah. Ya. Bagaimana dengan ilmunya Nabi Sulaiman itu? Ketika Nabi Sulaiman suruh memilih, memang dia memilih ilmu, sehingga semuanya itu dikaruniai oleh Allah padanya. Dia dapat ilmu dan kemudian dia juga dapat istri yang paling cantik di dunia saat itu, yang namanya Ratu Bilqis itu. Dia dapat dunia seisinya. Zuhudnya di mana itu? Ya. Nah, karena itu saya mohon penjelasan bagaimana dengan ilmu Nabi Sulaiman itu. Ya. Karena saya pernah ditanya oleh orang tua saya, kamu masuk Gajah Mada itu nggak apa? Aduh tenan. Ya. Memang rumah saya desa dulu di Bojonegoro itu. Saya jawab, saya cari ilmu. Dia mengatakan orang tua saya, ilmu itu segala-galanya. Jangan kamu cari jabatan atau pekerjaan, karena akan datang sendiri. Zuhudnya di mana Nabi Sulaiman itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman alaihissalam seorang nabi dan rasul ya, bukan manusia biasa. Seorang nabi dan rasul yang Allah angkat derajatnya, Allah berikan berbagai macam kelebihan-kelebihan, mukjizat-mukjizat ya. Dan yang jelas pasti karena beliau nabi dan rasul, pasti orang yang Allah cintai dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Nah, ternyata salah satu keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah beliau dianugerahkan kekayaan yang luar biasa. Raja pada waktu itu, rajanya dunia, dan bahkan memiliki kekayaan yang tidak ada tandingannya. Nah, zuhudnya di mana? Karena dia orang yang berilmu pasti, karena nggak mungkin Nabi dan Rasul bodoh. Pasti Nabi dan Rasul mereka berilmu dan ilmunya tinggi sekali dan ketakwaannya tinggi sekali, rasa takut kepada Allah tinggi sekali, dan berdampak pasti dia akan berkah ilmu dan amalnya. Tapi dengan kekayaan kan banyak sekali. Di mana letak zuhudnya? Tadi saya katakan Islam tidak pernah melarang seseorang memiliki harta, boleh.
Cuma tadi, jangan letakkan harta itu di hati, dunia itu di hati. Ketika Nabi Sulaiman memiliki segitu banyaknya kekayaan, tapi kekayaan itu tidak berada di hatinya, itu namanya zuhud. Kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman begitu banyaknya, kita kumpulkan Pak ya, maaf, sekomplek Pesona Kayangan dimiliki oleh satu orang. Semua rumah, semua kekayaan, siapapun yang ada di Pesona Kayangan nggak bisa mengalahkan Nabi Sulaiman. Jangankan kita sendiri, kita bergabung kita semuanya, nggak bisa. Bahkan seluruh dunia nggak bisa. Nabi Sulaiman lebih kaya, lebih banyak kelebihannya, tapi itu semua tidak masuk ke dalam hatinya. Itu berada di tangannya. Itulah maksud saya zuhud. Kekayaan apapun yang dia miliki, rumah yang megah dengan perlengkapannya, dengan apapun, tentaranya, pasukannya, super power pada waktu itu, tapi itu semua dia semakin menjadikan dirinya semakin takut, semakin tawadhu, semakin taat kepada Allah, semakin menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, dan itu semua tidak masuk ke dalam hatinya. Itu namanya zuhud. Zuhud itu berarti bukan meninggalkan dunia. Jadi pakai baju yang compang-camping, bolong sana, bolong sini. Ya, Ustadz kok bajunya bagus? Kenapa? Kalau Ustadz bajunya bolong-bolong, ya itu bukan zuhud namanya. Masa bajunya bolong-bolong untuk menunjukkan bahwa enggak cinta dunia? Berarti apa? Jalan kaki aja dari rumah kemari, nggak usah naik mobil, nggak usah naik motor. Zuhud. Ya salah pengertian zuhud seperti itu. Jalan kaki, Masya Allah, nggak nyampe saya di sini. Sampai sini jam 7. Ya, kadang harus cepat perjalanan, kita harus pakai kendaraan. Bukan zuhud itu namanya. Islam tidak melarang seseorang, bahkan para sahabat pun Nabi itu banyak yang kaya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tolha dan lain-lain. Mereka orang-orang yang konglomerat. Bukan konglomeraat. Konglomerat. Para sahabat juga ada beberapa yang mereka itu kaya raya. Tapi Rasul nggak melarang. Tapi lihat bahwa kekayaan mereka yang miliarder, triliuner, situ semua tidak ada di hati mereka. Begitu Rasul membutuhkan bantuan, begitu mudahnya Utsman bin Affan radhiyallahu an memberikan kekayaannya. Begitu Rasul membutuhkan perlengkapan, Abdurrahman bin Auf menyerahkan kekayaannya. Karena itu tidak ada di hati, semua mereka letakkan di tangan. Itu makna zuhudnya. Gampang mereka memberikan infak, sedekah, zakat, dan mereka tidak jadikan semua kekayaan itu ada di hatinya. Berarti kita kembalikan kepada Nabi Sulaiman tadi. Beliau seorang Nabi dan Rasul, pasti maksum, terpelihara dari dosa, ya. Dan beliau tidak mungkinlah nggak punya dosa sama sekali, karena ya itu malaikat. Tapi beliau maksum, karena setiap Nabi dan Rasul adalah maksum, terpelihara, dan orang-orang yang bertakwa pasti. Dan itu yang dia miliki semuanya tidak menjadikan mereka lupa kepada Allah. Bahkan semakin kaya Nabi Sulaiman, semakin tumbuh rasa takutnya kepada Allah, semakin taatnya kepada Allah, semakin tawaduknya kepada Allah Rabbul Alamin. Itulah makna zuhud Pak ya, yang mesti kita pahami bersama. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, Masya Allah, itu luar biasa. Iya, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, terima kasih atas ilmu bagaimana agar kita ilmu yang kita miliki membawa berkah, membuat berkah dan bermanfaat. Dari keenam yang disampaikan itu, takut, taat, tawadhu, qanaah, tidak sombong ya. Dan keenam tersebut itu ketika dimiliki ya ilmu itu tidak menimbulkan keberkahan, karena pada saat mau mengamalkan orang tersebut itu dia perang dulu secara hawa nafsu. Jadi banyak kita lihat ya
koruptor ya, koruptor itu bukan tidak tahu, justru dia punya ilmu. Kalau ilmu adalah pengetahuan, dia itu sangat berilmu. Nah, ilmunya ini tidak membuat dia tidak korupsi ya, karena dia kalah perang. Hawa nafsunya ini justru dominan, sehingga apa yang dia ketahui ini justru diabaikan, dan dia cenderung mengamalkan atau wujud amalnya itu tidak sesuai ilmu, tapi karena dia hawa nafsunya itu setan ya, itu yang menyuruh dia melawan melawan kebenaran ya, sehingga setan ini yang membawa dia berbuat jahat, bermaksiat pada Allah SWT. Mohon dijelaskan bagaimana agar ilmu yang kita miliki ini membawa manfaat dan mampu memperkuat, membentengi kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Amin. Masya Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelihatannya makin takut, kriteria 6-nya nggak nyampe ke kita nih, ke saya terutama Ustadz. Begini Ustadz, yang tadi kalau misalnya Pak Zainal masalah korupsi. Kalau saya masalahnya di jalan saja Ustadz, orang muslim kita kan mayoritas ya. Tapi di jalan, masalah disiplin, masalah buang sampah, masalah jalan. Yang terutama misalnya naik motor, kebanyakan kadang-kadang pakai gamis, pakai peci haji. Yang wanita pakai jilbab. Tapi berkendaraannya Masya Allah, terutama naik motor. Itu aja, padahal muslim semua Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya, pertanyaannya gampang, jawabannya yang sulit. Ya, kita namanya manusia, pastilah punya plus dan minus. Cuman kita berusaha bagaimana supaya lebih banyak plusnya dibandingkan minusnya. Kalau kita pengen plus semua ya, nggak ada minusnya, ya jadi malaikat, berubah dulu. Nggak punya dosa gitu. Ya kita harus berubah, menjelma menjadi malaikat dulu. Selama menjadi manusia ya pastilah kita pernah berbuat salah. Tapi salah itu terbagi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, orang yang ilmunya berkah dan bermanfaat, dosa besar dia tidak mau melakukan. Tapi dosa kecil dia tidak bisa hindarkan. Nah, itu maksud saya. Kita bukan malaikat. Ibu-ibu juga bukan bidadari kan? Coba ibu-ibu angkat tangannya. Ada nggak bidadari di sini? Ada bidadari surga? Iya, kalau bidadari dunia ada. Tapi kalau bidadari surga belum. Nah, makanya kita lihat dosa terbagi dua, dosa besar dan dosa kecil. Kalau dosa besar otomatis tidak mungkin dilakukan oleh orang bertakwa. Orang bertakwa nggak akan mungkin. Dengan cara-cara tadi apakah ya penyimpangan ini, korupsi ini, segala macam penyimpangan sebetulnya. Dosa itu kan banyak, bukan korupsi aja. Durhaka sama orang tua, berbuat kesyirikan, ya kemudian mengambil, makan harta riba, makan harta anak yatim, dan seterusnya. Dosa itu besar, banyak sekali. Orang yang ilmunya berkah dan bermanfaat, otomatis dosa-dosa besar tidak akan mungkin dia lakukan. Tapi dosa kecil tidak bisa dia hindarkan, karena dia masih manusia dan bukan malaikat. Ya, nah jadi orang yang tadi dikatakan contohnya adalah orang yang koruptor, pelaku korupsi, dan mereka itu berilmu. Bisa jadi pertama mereka berilmu, bisa juga yang kedua mereka tidak berilmu. Nggak bisa kita katakan semua mereka berilmu, karena kenyataan yang kita lihat tidak sedikit di antara mereka yang tidak belajar agama, dan mereka tidak dekat kepada Allah. Tidak mau mereka untuk menambah keilmuannya meskipun KTP-nya Islam. Bisa jadi saya katakan ada yang berilmu, ada juga yang tidak berilmu. Tapi paling tidak dia tahulah, minimal dia tahu bahwa ini nggak boleh sebetulnya. Dia tahu itu meskipun ilmunya tidak setinggi ulama atau ustadz, tapi dia tahu ini kan nggak boleh, ini kan uang negara, ini bukan uang dia, ini uang haram.
ini uang tidak berkah, tapi dia ambil juga pada waktu itu, padahal ini dosa besar. Berarti dia melakukan dosa besar, berarti pada waktu itu dia mengetahui Allah melarangnya, dia mengetahui berilmu Allah mengharamkannya, tapi tetap melakukannya, berarti ilmunya tidak berkah dan bermanfaat. Dan pelaku-pelaku yang lain, contoh yang kedua juga, misalnya orang naik motor, ya kelihatan sekali pelanggaran-pelanggaran lalu lintas itu, katanya juga banyak yang berjilbab, yang berjenggot, yang berkopiah, yang bergamis, kadang-kadang udah lampunya merah pun terobos terus, kelihatannya kecil, tapi sepele kelihatannya ya, tapi itu nggak boleh sebetulnya. Nah, berarti yang salah bukan Islamnya, tapi individu-individu, orang-orang Islam itu sendiri. Dan orang yang berilmunya berkah dan bermanfaat tidak identik dengan pakaian. Kalau pakainya jubah, wah ini berarti ilmunya berkah. Siapa bilang? Kalau jenggotnya panjang, wah berarti ini ilmunya berkah dan bermanfaat. Casing doang. Yang casing itu memang harus ada. Jangan tidak, karena kita ingin menampilkan identitas kita. Kita muslim, supaya ketahuan nih muslim, ini kafir. Dan kita ingin mengikuti sunnah. Tapi itu jangan jadi jaminan bahwa itulah orang yang pasti dia itu ilmunya bermanfaat dan berkah. Makanya kalau kita lihat pelanggaran-pelanggaran di masyarakat, barangkali wah dia pakai jilbab kok begitu. Ya manusia bukan malaikat. Loh kok dia jenggotan korupsi misalnya, pakai jubah kok melanggar lalu lintas. Ya itu adalah individu sekali lagi. Dan kita selama ini mungkin ya salah ya dalam menilai, seolah-olah kalau sudah berpakaian kayak saya begini maka harus jadi malaikat. Kalau sudah pakai baju ini kayak kopiah, pakai jenggot, dia nggak boleh salah nih, harus jadi malaikat dia. Kalau salah, ini nggak suatu hal yang harus ya ditegur keras. Ya tidaklah, itu hanya casing. Ilmu itu di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Nabi mengucapkan 3 kali dan sambil menunjuk ke dadanya. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Di hati maksudnya. Bukan di pakaian. Orang yang pakainya biasa nggak kelihatan dia itu orang yang gimana gitu, tapi dia orang bertakwa dalam penilaian Allah. Tapi ada orang yang kelihatannya kayak ulama gitu ya, dengan casingnya kayak ulama, pada ilmunya kagak ada. Bodoh dia. Kalau di sini barangkali kita mudah tertipu. Coba kalau Bapak pergi ke Saudi Arabia, datang ke Mesir, datang ke Timur Tengah sana, yang bajuan kayak gini kan banyak. Yang jubah gamis, yang jenggot panjang. Abu Jahal jenggotnya pun panjang. Apa itu jadi patokan ilmunya bermanfaat dan berkah? Karena emang pakaian mereka di sana seperti ini. Yang jenggot itu biasa, kopiah juga banyak. Tapi nggak semua jadi jaminan bahwa mereka berilmu semua. Kita lihat di sana juga banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Coba Bapak berangkat di haji umroh ya, di Masjidil Haram itu Pak, di Masjidil Haram, wah Masya Allah, banyak sekali orang-orang yang kelihatannya secara casingnya orang yang soleh, secara casingnya seperti ulama atau ustaz, seperti orang yang berilmu. Tapi kita lihat tata cara sholatnya aneh, ibadahnya aneh, berarti dia tidak berilmu. Dan saya berapa kali menyaksikan hal seperti itu. Bayangkan Pak, ketika tahiyat kan kita angkat nih jari telunjuk kanan ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah dan seterusnya. Dia angkat bukan satu, dua-duanya, kiri dan kanan. Saya lihat, wah, dua-duanya diangkat. Belum pernah saya lihat di Indonesia seperti ini, di Masjidil Haram lantai 2 pada waktu itu. Padahal pakaiannya seperti ulama. Saya pikir ini ulama mana nih ya? Kayaknya bagus gitu. Wah, kayaknya orang berilmu di sebelah saya nih. Nggak tahu pas sholat, dua-duanya diangkat. Apa ini dua-dua diangkat? Seumur hidup belum pernah saya melihat orang yang ibadah sholat jarinya dua-duanya diangkat, kiri dan kanan serempak. Dan perbuatan-perbuatan yang lain. Jadi tidak menjadi jaminan ya. Dan bagaimana supaya bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah, supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dan manfaat dari ilmu. Maka tadi saya katakan kita harus menuntut ilmu kalau ingin
berkah hidup kita. Dan ilmu itu supaya berkah pada diri kita, ilmunya harus benar. Niatnya benar, ilmunya pun benar. Kalau niatnya bukan karena Allah, demi Allah, kalau bukan karena Allah niatnya, nggak akan berkah selama-lamanya, nggak berdampak. Dia semakin takut kepada Allah, semakin tawadu, semakin meninggalkan dosa, nggak akan bisa kalau tidak ada keikhlasan. Ikhlas itu sulit, tapi kalau Allah berikan pertolongan, mudah. Dan dalam Islam ini kata para ulama, amal yang paling sulit adalah ikhlas. Tetapi kalau Allah berikan kemudahan, mudah semuanya, tidak ada yang sulit. Maka supaya ilmu itu menjadi berkah dan bermanfaat, kita harus mengikhlaskan niat. Setiap saat ikhlas, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Dan yang kedua, kalaupun sudah ikhlas, tapi ilmu itu harus sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan dan Rasul dakwahkan. Hanya ikhlas saja tapi nggak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, nggak berkah. Banyak orang yang beribadah, banyak orang yang beramal soleh, semangat, wah, kelihatannya dia lebih semangat dibandingkan kita. Amal ini lakukan, amal ini, amal ini, amal ini, bahkan ditambah sana, tambah sini, tambah sana, tambah sini. Saking semangatnya beribadah, saking semangat akhirnya amal ditambah-tambah. Yang tidak disyariatkan pun disyariatkan oleh dia. Dia yang mensyariatkan agama ini, bukan Allah dan Rasul. Saking semangatnya, ini berarti apa? Kebablasan. Berarti ilmunya nggak berkah. Modalnya bukan semangat saja kita dalam mengamalkan Islam, tapi harus benar. Benar nggak ilmu itu? Kalau benar, insya Allah berkah dan bermanfaat untuk kita, untuk keluarga, tetangga, masyarakat, dan manusia pada umumnya merasakan kebaikan dari ilmu yang kita pelajari. Tapi kalau ilmunya nggak sesuai, ya, sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang dibuat-buat sendiri, yang Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan, maka ini tidak mungkin akan menimbulkan keberkahan. Meskipun dia ikhlas, betul-betul karena Allah, tapi apa yang dia amalkan itu, apa yang dia yakini itu tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan berkah selama-lamanya. Maka kalau kita ingin berkah ilmu kita, berkah amal kita, kita harus sesuaikan dua syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas dan mengikuti syariat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah ini bukan berarti wajib, sunnah, makruh, mubah atau haram, bukan itu maksud saya. Ketika saya menyebutkan sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi, artinya perkataan Nabi kita ikuti, perbuatan Nabi kita ikuti, dan ketetapan Nabi. Itu maksudnya sunnah Rasul, artinya perkataan Rasul, perbuatan Rasul, dan ketetapan Rasul. Itu namanya sunnah. Sunnah itu perjalanan hidup Rasulullah. Arti definisi sunnah yang lain, perjalanan hidup Rasulullah dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Tapi definisi yang lain dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih, nah itu tadi ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Itu ilmu fikih. Tapi sunnah dalam definisi yang lain adalah perjalanan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari perkataan beliau, perbuatan beliau, dan ketetapan beliau. Kita ikuti sesuai kemampuan kita, kita ambil semuanya, jangan setengah-setengah. Insya Allah berkah. Makanya Allah perintahkan kepada kita, udkhulu fis silmi ka'affah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Untuk dunia kita kejar 24 jam kalau bisa, dunia untuk mencari fulus, piti. Tapi kalau untuk mencari akhirat, kenapa sulit? Kenapa enggak semangat? Kenapa malas? Berarti ada ilmu yang tidak berkah pada diri kita, sehingga tidak menimbulkan semangat, tidak menimbulkan motivasi, tidak menimbulkan keikhlasan dalam beramal. Kembali semua kepada ilmu. Nah, supaya tumbuhnya ilmu ini berkah, maka kita harus belajar. Innamal ilmu bita'allum, kata Nabi alaihissalatu wassalam, innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu itu diraih dengan cara belajar, 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 dan belajar, tidak pernah berhenti selama-lamanya. Ya, demikian barangkali ya. Cukup apa terus? Cukup. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6.30, maka
kita cukupkan pengajian ahad subuh kita kali ini. Dan untuk mengakhiri acara kita kali ini, mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustadz Najmi Umar Bakar atas tausiahnya. Demikian acara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.